Ada 2 poin, tak usahakan singkat, sengaja kami sampaikan menurut saya penting, karena sejak awal saya bilang ke ketum, segera cari bisnis yang ongoing. Sehingga ditarik ke pusat menjadi pilot project, kalau bisa 5-10 provinsi. Baru keren, eksekusi namanya. Saya mulai video buku dulu. Slide boleh, video dulu. Ini adalah launching seperti Halodoc, tetapi namanya Kado. Halodoc adalah chatting, ini maju 2 langkah dengan video call. Harapan saya dokter itu waktu di jalan, di bandara atau di kafe bisa jawab dokter, dapat duit. Bisa jawab pasien dan dapat duit, tidak perlu praktek di ruang praktek. Mari silakan. Slide on, segera. Video. Terima kasih. Ada aplikasi Kado, konsultasi dokter online. Jadi kalau Pak Menteri di RKP itu ada revisi, salah satunya adalah reformasi sistem sosial. Dari reformasi sistem sosial di breakdown, salah satunya adalah reformasi sistem kesehatan nasional. Dari reformasi sistem kesehatan nasional antara lain adalah bagaimana format-format digitalisasi ekosistem layanan kesehatan, ada telemedicine, ada Halodoc dan seterusnya. Dan hari ini kami Jawa Timur sudah menginisiasi Kado, konsultasi dokter online. Rasa ini akan berseiring ada Pak Dr. Agung yang juga DPRD Provinsi Jawa Timur. Saya mohon nanti nyekruk dengan format program yang ada di provinsi maupun kabupaten kota. Jadi transformasi digital adalah bagian dari kebutuhan kita semua. Salah satunya adalah transformasi digital untuk layanan kesehatan. Saya coba paparkan presentasinya. Jadi ini saya modifikasi, ada 2 sebetulnya. Ada Kado, satunya adalah audit medis. Ini khusus untuk close community, yaitu BUMN. BUMN itu hingga saat ini ada 2 pihak kesehatan, satunya BPJS, satunya dia swakelola. Dan BUMN mayoritas tidak bisa mengendalikan biaya. Program ini sudah pernah berjalan 2004 sampai 2013. Saya tinggal karena waktu di BPJS, saya pikir wah salam. Ternyata kemarin waktu Monas, untuk Prof. Fahmi dari tanya, BUMN masih swakelola. Sehingga Januari kemarin saya presentasi di satu BUMN, hari tinggal nunggu jawabannya. Intinya adalah program ini akan mengefisienkan biaya di BUMN. Yang biasanya BUMN itu naiknya rata-rata tahun per tahun di atas 20%, 15 sampai 20%. Dengan program ini kita jadi naik hanya 10% inflasi. Kita dibayar dari hasil produksinya. Kalau nggak turun, nggak usah dibayar. Oke, namanya satunya adalah tadi Kado, satunya EAUMBA, elektronik audit mutu dan biaya atau audit medis. Next berikutnya. Histori kami namanya PT Klinik DAK. Kita berdiri tahun 2000, kemudian 2002 kita mulai masuk di close community BUMN, kemudian audit jalan juga sampai 2013. Ini kita ongoing lagi, yang dulu manual menjadi digitalisasi. Oke, lanjut. Ya, latar belakangnya apa? 1. Pemanfaatan layanan kesehatan dan obat tidak terkontrol. 20% pengguna biaya kesehatan di close community, di generatif, menghabiskan 60-80% biaya kesehatan di perusahaan itu. Kasus penyakit degeneratif berat belum menjadi fokus layanan kesehatan yang holistik. Biaya kesehatan meningkat setiap tahun, pasti inflasi. Beban usaha meningkat dan inefisiensi. Dulu 2010 average
30% mereka kenaikannya tiap tahun. Oke, lanjut. Atau penyebabnya apa? Penyebabnya adalah perusahaan tadi. BUMN, contoh PLN, contoh Telkom, contoh Pertamina, pegawainya belum punya database kesehatan. Sehingga nggak tahu yang sakit berapa, yang sehat berapa. Dengan kado ini nanti tahu. Belum tersedia layanan proaktif yang terukur. Kemudian belum adanya digitalisasi kesehatan di perusahaan itu. Juga belum adanya audit medis di perusahaan itu. Next. Solusinya apa? Dokter keluarga dan audit medis. Terus tujuannya apa? 3 juga utama. Yang pertama adalah pendekatan untuk keluarga. Harapannya nanti database-nya terbentuk. Kemudian ada proaktif dokternya. Bisa video call dokter, chatting bisa, video call bisa. Dalam rangka mencegah sakit, promosi preventif. Dan yang kedua adalah audit medis digital. Yang ketiga akibatnya apa? Biaya turun. Oke, terus. Oke, lanjut. Nah, audit ini yang tadi, misalnya dari tagihan perusahaan BUMN tadi masuk bridging ke software kami, semua tagihan dokter, apotek, obat, rumah sakit, lab akan muncul dokter itu indikatornya ini. Temuan-temuan yang warnanya biru adalah dokter yang temuannya 5%. Contoh, polifarmasi, mahal, berlebih, tidak wajar, 5%, tidak wajarnya. Kalau kuning adalah 25%, merah 50%, hitam di atas 50%. Dengan audit ini maka akan diketahui di mana sumber biaya yang besar. Itulah fokusnya untuk diturunkan, dirasionalisasi. Oke, terus? Ya, sehingga bahasa kami tidak merubah yang ada, justru kita nambahin dokter keluarga di situ untuk promosi preventif, ditambah audit medis dengan digitalisasi. Oke, terus? Ini sukses story. Kalau tanpa dikendalikan maka merah. Kita janji kuning. Tercapai adalah yang hijau. 2003 sampai 2013 sepertinya. Oke, terus lanjut. Ini sukses story. Kita pernah di Indonesia Power, kita pernah di PLN, PLN dan di PJB. Oke, terus bisnis modelnya. Jadi kita dibayar dari hasil efisiensi. Kalau dari efisiensi nggak usah dibayar. Kita solusi di ekstensi perusahaan. Terus ini adalah testimoni pakar. Saya semua tahu, Prof. Azrul Azwar, ada Prof. Hasbullah Tabrani, ada Prof. Budi Warsono. Ini semua tahun 2006-2008 beliau testimoni saat masih offline, belum digital. Oke, terus ya, putusannya ada 3 support ini untuk perusahaan. Jadi gini, intinya Pak Ketum, saya sengaja belajar dari Pak Ketum, artinya ini pasarnya spesifik BUMN, ya, dan sudah pernah sukses story. Saya pengen 2022-2023 ini ada 1-2 BUMN yang rekomendasi Ketum. Kalau ini sukses, saya punya 3 kriteria BUMN. Ada BUMN kelas besar, medium, kecil. Kalau ini bisa masuk besar, kado ini siap support lah untuk menambah uang bendahara itu setahun 1 miliar. Yang kelas besar tiap tahun, yang medium 500, yang kecil ya di bawah. Artinya apa? Memang HIPKA itu adalah media, bukan HIPKA bisnis. Yang bisa lah orang-orang di dalam HIPKA. Lain ada Ketum yang notabene tak lihat semangatnya luar biasa, aksesnya oke. Saatnya kita bisa 1-2 BUMN. Kita siap timnya. Demikian, terima kasih ditambah.